Bayangkan sebuah dunia di mana film, iklan, bahkan konten edukasi bisa dibuat tanpa kamera, tanpa aktor, bahkan tanpa lokasi syuting. Sebuah dunia di mana hanya dengan mengetik beberapa kalimat, video berkualitas tinggi dapat dihasilkan seolah-olah diproduksi oleh studio besar. Inilah masa depan yang ditawarkan oleh Google Veo 3. Sebuah teknologi kecerdasan buatan yang mengaburkan batas antara kenyataan dan rekayasa. Hari pertama masuk neraka, Cek. Mau Jepang, mau Korea, mau Taiwan, pokok Kamboja 60 juta resik. Tukang prom bangke. Gue udah tua malah disuruh-suruh beginian. Dalam ajang Google I.O. 2025, Google memperkenalkan inovasi revolusioner bernama Veo 3, sebuah sistem AI video generator canggih yang mampu menciptakan video sinematik dari teks dan gambar dengan kualitas yang mendekati produksi profesional. Tak hanya visual, Veo 3 dilengkapi dengan teknologi penghasil audio, suara latar, bahkan efek suara yang mampu mengikuti emosi dan narasi yang diminta oleh pengguna. Teknologi ini dikembangkan oleh Google DeepMind, laboratorium riset AI terkemuka yang sebelumnya juga memperkenalkan AlphaGo dan Gemini. Namun Veo 3 adalah sesuatu yang berbeda. Ia bukan sekedar AI pembuat gambar atau suara, melainkan sistem komprehensif untuk menciptakan konten multimedia dari nol. Kelebihan utama dari Veo 3 adalah kemampuannya untuk memahami konteks, narasi, dalam teks, dan menerjemahkannya menjadi gambar bergerak yang imersif. Pengguna bisa meminta adegan perang zaman kuno, drama percintaan di kota futuristik, atau bahkan simulasi dokumenter alam liar. Semua dapat diwujudkan hanya dengan hitungan menit. Bagi industri kreatif, hal ini membuka peluang luar biasa. Para pembuat konten sineas indie hingga pendidik kini bisa memproduksi video berkualitas tinggi tanpa anggaran besar. Dalam dunia pemasaran, pembuatan iklan dapat dilakukan dengan cepat dan disesuaikan dengan target audiens dalam waktu singkat. Di dunia pendidikan, guru bisa membuat simulasi pembelajaran visual tanpa harus menjadi ahli animasi. Namun, di balik semua potensi besar itu, ada kekhawatiran yang tak bisa diabaikan. Teknologi seperti Veo 3 membawa resiko penyalahgunaan yang signifikan. Salah satunya adalah fenomena deepfake dengan kualitas gambar yang mendekati kenyataan. AI seperti Veo 3 dapat digunakan untuk membuat video palsu yang tampak otentik. Bayangkan jika tokoh publik atau pemimpin negara dimanipulasi dalam video yang menyebarkan informasi palsu. Potensi kerusakan sosial politik, bahkan keamanan nasional menjadi sangat besar. Selain itu, terdapat ancaman terhadap industri kreatif itu sendiri. Aktor, penulis, naskah, sinematografer, dan ratusan profesi lain dalam rantai produksi video bisa tergeser oleh mesin. Ketergantungan pada teknologi ini berpotensi menciptakan krisis lapangan kerja dan mengubah ekosistem seni dan budaya secara drastis. Saat ini regulasi terkait penggunaan AI video masih tertinggal jauh di belakang teknologi yang berkembang. Belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur hak cipta video buatan AI. Apakah video hasil prompt milik pengguna atau justru milik pengembang teknologi? Masalah etika juga menjadi sorotan. Siapa yang bertanggung jawab jika AI menghasilkan konten berbau kekerasan, pornografi, atau hoax? Bagaimana cara mengontrol penyebaran video yang terlihat nyata tetapi tidak berbasis fakta? Organisasi internasional, lembaga pemerintah, dan komunitas teknologi kini menghadapi tantangan besar untuk merumuskan kerangka hukum yang mampu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan perlindungan masyarakat. Google Veo 3 bukan hanya alat teknologi, ia adalah cerminan dari perubahan zaman. Dalam beberapa tahun ke depan, kita mungkin akan melihat pergeseran paradigma dalam cara manusia membuat, menyerap, dan mempercayai informasi visual. Generasi muda yang tumbuh dengan konten buatan AI bisa kehilangan kemampuan membedakan antara kenyataan dan ilusi digital. Masyarakat bisa menjadi korban manipulasi massal jika tidak dibekali dengan literasi digital yang memadai. Di sisi lain, seni visual dan perfilman bisa berkembang ke arah yang lebih eksperimental, membuka ruang bagi siapa saja, bahkan yang tak punya akses ke pendidikan formal di bidang seni, untuk menciptakan karya luar biasa. Ini adalah paradok dari kemajuan, membawa potensi, emansipasi, dan bahaya sekaligus. Tantangan terbesar dari Google Veo 3 bukan sekedar teknis, tapi sosial dan filosofis. Kita harus bertanya, apakah semua yang bisa diciptakan pantas untuk diciptakan? Mampukah kita membuat batas antara inovasi dan tanggung jawab? Apakah kita siap menghadapi dunia di mana realitas dapat dipalsukan dengan sangat meyakinkan? Dunia kini sedang berlari menuju era post-reality. Sebuah era di mana persepsi bisa dimanipulasi, sejarah bisa ditulis ulang, dan identitas bisa dipalsukan hanya dengan satu perintah AI.
Teknologi seperti VO3 seharusnya bukan dilihat hanya sebagai pencapaian teknis, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai yang kini kita anut. Ketika kecanggihan digunakan hanya untuk mempercepat produksi, mengurangi biaya, dan meniru kenyataan, kita harus bertanya, apa nilai dari kreativitas itu sendiri? Apakah kreativitas hanya tentang hasil akhir, ataukah juga tentang proses, tentang emosi manusia, tentang konflik batin, dan pengalaman hidup yang tidak bisa digantikan oleh algoritma? Kita harus mendorong pemanfaatan teknologi ini secara bertanggung jawab, bukan untuk menggantikan manusia, tetapi untuk memperkaya ekspresi manusia. Google VO3 adalah tonggak sejarah dalam dunia kecerdasan buatan. Ia membuka pintu menuju kemungkinan yang tak terbatas, namun juga menghadirkan pertanyaan besar tentang masa depan umat manusia. Kita tidak bisa menghentikan laju teknologi, tapi kita bisa memilih bagaimana mengarahkannya. Kita bisa menciptakan masa depan di mana mesin membantu manusia menjadi lebih kreatif, bukan menggantikan kreativitas manusia itu sendiri. Mari hadapi masa depan ini dengan kecerdasan, empati, dan bertanggung jawab. Karena sejatinya teknologi hanyalah alat, dan manusialah yang menentukan untuk apa alat itu digunakan. Jika kamu merasa topik ini penting untuk didiskusikan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.